Halo semua, hari ini kita akan berbincang-bincang dan menjawab pertanyaan di komen ya. Ini salah satu pertanyaan yang ada di komen, yaitu dari Arifin 1027. Ini menanyakan ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama kavitasi, blue bay, dispensing area, dan fuel mikulen. Untuk kali ini saya akan membahas satu pertanyaan dari beberapa banyak pertanyaan ini, yaitu fuel mikulen atau biasa kita kenal coolant mix fuel. Jadi coolant mix fuel. Jadi bahan bakar itu nanti akan bercampur di coolant ya, atau coolantnya itu nanti kecampuran dengan bahan bakar. Kalau kita lihat di sini ada tekanan coolant. Tekanan coolant itu maksimum kalau di unit Scania PDE itu adalah 0,6 sampai 0,9 bar. Sedangkan untuk tekanan fuel itu minimum itu di 3 bar, maksimumnya itu ada di 4,5 bar. Jadi secara pressure untuk coolant dengan fuel itu lebih tinggi pressure-nya di fuel ya. Maka kecenderungan ketika terjadi kebocoran di kedua sisi ini akan mengakibatkan fuel akan lebih mendorong masuk ke coolant. Jadi coolantnya kalau kita cek nanti akan ada fuelnya. Di sini indikasi pertama yang bisa kita lihat ya, indikasinya yang pertama ketika coolantnya kita drain itu nanti ada campuran bahan bakar masuk ke coolantnya. Jadi kalau coolant kita drain nanti ada bahan bakarnya seperti ini ya. Jadi bahan bakar masuk ke coolant. Terus yang kedua, kalau kita buka expansion tank, ini kalau kita buka nanti di dalamnya itu nanti akan ada coolant ya. Tapi kalau abnormal tadi ini akan indikasinya akan coolantnya akan tercampur sama bahan bakar. Jadi bahan bakarnya nanti akan masuk di area expansion tank. Jadi dari tutupnya nanti akan terasa lebih licin, terus nanti dari warna coolantnya juga nanti akan ada warna-warna bahan bakarnya berkilau gitu. Terus nanti kalau kita pakai tool, kita bisa menggunakan tool ini ya. Nanti kalau injektornya ini kita lepas, jadi injektornya ini kita lepas, nanti sleeve-nya nanti akan kelihatan bahwa di situ akan bocor coolant ya. Coolantnya bocor masuk ke ini ya, lubang ini kalau kita lihat di sleeve-nya. Jadi dari indikator ini ya, dari ketika kita drain coolantnya nyampur kecampuran sama bahan bakar, kalau kita buka tutupnya di expansion tank nanti terlihat ada bahan bakar di expansion tank. Terus kalau kita buka injektornya nanti di bagian sleeve-nya akan bocor itu. Jadi sebenarnya kita bisa melihat itu kebocorannya itu campurnya itu di area sini ya kalau kita cek. Nah, di sini itu ada area sleeve ya. Di sini itu area sleeve. Ini sleeve. Sleeve itu sebenarnya adalah pemisah antara coolant dengan injektornya. Jadi di bagian injektornya ini nanti untuk pemisahnya itu dipasangkan namanya sleeve. Jadi sekaligus sebenarnya coolant ini ya untuk mendinginkan area sleeve, sleeve mendinginkan di area di sini ya bagian injektornya. Terus selanjutnya ketika terjadi kebocoran di sini sebenarnya nanti ada seal ya atau o-ring. Ada seal atau o-ring. Itu di area sini. Nah, seal atau o-ring ini sebenarnya untuk mencegah fuel yang masuk ke sini ya, fuel yang masuk ini untuk bocor ke area sleeve. Itu ada sealnya. Jadi ketika sealnya ini rusak, maka fuelnya ini akan bocor ke area sleeve ya. Sebenarnya kalau sleeve-nya bagus, nanti dia akan ketahan di bagian sleeve-nya ya, di bagian sleeve-nya. Tapi
Ketika sleeve-nya ini nanti bocor juga ya, itu akan mengakibatkan fuel yang bocor ke sini tadi itu akan ngalir menuju ke coolant ya. Jadi fuelnya ini akan ngalir ke coolant. Kalau kita lihat coolant tadi itu pressure-nya adalah 0,9 kilo ya. Tapi kalau untuk fuel ini adalah minimum 3 kilo atau 3 bar. Jadi ketika ada yang bocor ya, sleeve-nya ini bocor, maka dia akan lari menuju ke coolant. Terus selanjutnya yang perlu kita lakukan pengecekan yang paling mudah adalah yang pertama, kita lepas semua injektor ya. Kita lepas semua injektor yang ada di silinder head. Habis itu baru kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada tool untuk mengecek cooling system ya. Kita pasang, baru kita pompakan nanti sampai pressure-nya itu di 0,9 ya. Kita pompa dengan nanti pressure-nya ini bakal naik ya. Nanti baru kita lihat di bagian sleeve injektornya sini. Jadi sleeve-nya ini kita lihat apakah coolant-nya nanti akan bocor masuk ke tempat injektor atau tidak. Ini kalau injektornya kita lepas, otomatis kan nanti terlihat ya sleeve-nya. Nah, kita pompa, kalau ada yang bocor berarti area tersebut adalah area yang sleeve-nya terjadi kebocoran. Jadi kalau kita lihat nanti coolant-nya itu bakal ini ya, ngalir masuk ke sini, terus terdapat gelembung-gelembung coolant-nya masuk. Karena kalau kita pakai tool ini nanti kita memompakan tekanan masuk menuju ke coolant. Jadi coolantnya itu seolah-olah nanti bekerja dan dapat tekanan sesuai dengan settingan tekanan kita, yaitu ya sekitar 0,9 bar, sehingga coolantnya bisa keluar lewat sini. Nah, nanti kita cek sleeve mana yang bocor antara 6 silinder tersebut, 1, 2, 3, 4, 5, 6 injektornya tadi kan kita lepas semua. Kita cek mana saja yang terjadi kebocoran. Setelah kita identifikasi ternyata kita tahu sleeve mana saja yang bocor, baru kita lakukan penggantian. Contohnya ketika sleeve 1 itu bocor, maka injektor yang lain kondisinya masih bagus. Ya, karena kita tadi ngelepas injektor, lebih baik ini o-ring injektornya itu kita lakukan penggantian semua ya. Jadi selain sleeve yang bocor tadi, di silinder 2, 3, 4, 5, 6 itu dilakukan penggantian o-ring injektor. Nanti ada 3 o-ring ya, 1, 2, 3. Ini sebaiknya dilakukan penggantian. Selanjutnya sleeve-nya yang rusak tadi, umpama silinder 1 itu rusak, ya kita lakukan penggantian sleeve di silinder 1. Penggantian sleeve-nya itu model sleeve-nya nanti seperti ini ya. Ini adalah model sleeve-nya. Jadi kalau kita langsung mendorong dari sini tidak bisa, karena di sini ada lubang ya. Jadi sleeve-nya itu nanti di bawahnya itu bakal ada lubang. Makanya di bagian bawah ini nanti kita harus kita buntu dulu, yaitu kita buntunya itu bisa menggunakan tab M22 1,5. Jadi nanti yang bagian di sini itu kita lakukan tab ya, kita buat ulir lah ya. Di bagian atas ini kita buat ulir dengan menggunakan tab M22 1,5. Habis itu setelah kita buat ulir di silinder 1 ya, kita lakukan, karena ini membuat ulir ya, nanti kalau silinder headnya tidak dilepas maka gram-gram ulirnya ini akan masuk ke silinder head potensi ya. Jadi lebih baik dilepas silinder headnya. Jadi kalau tidak mau dilepas ya berarti kita harus buntu di area bawahnya ya. Kita sumpal di area bawahnya ini agar kotorannya tidak masuk ke silinder head. Setelah itu baru kita lakukan tab tadi, kita tab menggunakan ulir ini. Setelah kita tab baru kita masukkan seperti ini ya, bisa kita gunakan ini, kita pukul
atau bisa kita jack ya. Jadi di bagian sleeve ini, dari silinder headnya ini kita masukkan besi ya, baru kita jack. Boleh kita jack seperti ini dari bawah ya. Jadi ini kita tap, nanti di bawah kita masukkan besi dari lubang injektor, baru kita jack. Atau kita seperti inilah ya, kita lepas boleh, atau kita menggunakan tool modifikasi yang tengah ini bisa juga. Ini di modelnya nanti tabnya ini dilepas lagi, terus dikasih baut M22, terus nanti ada nutnya ya. Bautnya ini nanti dipasang ke sleeve-nya yang sudah punya ulir itu, dipasang, terus nanti dipasang ini ya, dipasang tambahan ini kayak sleeve gitu ya, nanti dipasang di sini. Habis itu baru nanti dikencangkan nutnya ini. Nah nanti sleeve-nya itu bakal ketarik ya, karena sleeve-nya itu kita pasang di ujung bautnya ini. Sebenarnya untuk metode melepasnya itu nanti macam-macam ya, tergantung dari di lapangan seperti apa. Kita pukul juga bisa. Setelah kita pasang tabnya tadi, langsung dipukul bagian bawahnya menggunakan besi yang masuk ke area sini ya. Nanti diameternya besi disesuaikan dengan lubang yang bagian bawah ini. Terus selanjutnya, kalau untuk memasang, teman-teman harus perhatikan ya. Ketika memasang itu pastikan nanti yang terhubung antara silinder head dengan sleeve ini dikasih silen ya. Jadi di sini dikasih silen, di sini dikasih silen, ini juga dikasih silen, yang ini dikasih silen. Jadi area ini dikasih silen, area sini juga dikasih silen ya. Ini bagian samping ya, tapi terus yang ini juga dikasih silen. Pastikan pemberian silennya itu di sleeve-nya ya, biar nanti ketika ada tidak nyangkut di bagian bawah. Makanya area sleeve-nya yang dikasih silen, bukan area silinder head-nya. Itu teman-teman untuk indikasi coolant mix fuel ya, coolant bercampur dengan bahan bakar. Jadi kerusakan di area sleeve yang membuat bahan bakar nyampur ke area coolant. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan yang lain silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih.